ya kan? Dia juga juga jujur aja mas panas kan gitu. Dalam artian nggak ngilangin gitu. Ini biar reda dulu nih emosi, ya bang. Oke Bang Daus, terima kasih nih waktunya udah mau ditarik. Ya terima kasih juga buat teman-teman yang mana selalu direpotkan ya dengan pemberitaan Daus Mini terus. Mudah-mudahan jadi buat ladang ya buat teman-teman ya. Bang Daus gimana nih pasca kemarin preskon dan sempat ada seperti penggebrekan ya? Penggerbekan. Kalimantan. Atau gimana sih Bang Daus selanjutnya maksudnya ada komunikasi lagi kah atau gimana Bang? Nah di sini kan berarti kan istilahnya teman-teman yang bisa menilai dan netizen juga bisa melihat gitu kan, yang nggak ada adab istilah kasarnya siapa kan gitu ya bang? Iya. Kan gitu. Kalau ngebahas masalah adab ya berarti siapa? Ya kan ini kita lagi preskon secara tertutup, ya kan, dan itu di kantor pengacara Bang Icang, ya kan? Kok tiba-tiba datang langsung teriak-teriakan seperti itu kan gitu, istilahnya seperti itu kan gitu. Jadi Ya artinya suatu tindakan yang tidak relevan lah yang mereka yang dia lakukan kemarin itu di kantor dengan alasan mau minta anak segala macam kan gitu. Padahal perbuatan itu kalau kita mau tindak lanjut secara hukum pidana, perbuatannya si SLP itu sudah memenuhi unsur karena kami jelas melakukan pintu yang tertutup kemudian masuk tanpa izin kan gitu. Tapi akan menjadi suatu kajian kami ke depannya apakah perbuatan itu perlu kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke kantor polisi ya atau seperti apa nantinya. Ini perlu pengkajian kami tentunya. Ya, tapi pada intinya apa yang dilakukan oleh Mbak Silvi itu ya memang suatu perbuatan yang tidak etis, yang selama ini dia melakukan tudingan terhadap klien kami. Bang Daus menyatakan tidak ada adab, tapi pada intinya justru dialah yang melakukan perbuatan yang tidak beradab itu, artinya tidak sopan, tidak memiliki budaya malu, karena sebetulnya harusnya dia malu. Kenapa orang masih rame-rame, masih konferensi pers, tiba-tiba dia labrak masuk dengan histeris, nangis segala macam kan begitu. Ya itulah tindakan yang dia lakukan kemarin dan akan menjadi suatu PR kami. Sepanjang dia tidak menghentikan hal-hal yang tidak baik, ya kami pun juga akan membuat suatu perhitungan. Tetapi untuk sejauh ini masih dalam tahapan pengkajian saja ya. Bang Daus sendiri benar nggak sih sengaja untuk komunikasi dengan istri? kalau menutup sih gini lah, kan bahasanya kan selalu ini perlu dibuka lah ya. Gitu lah, Daus lalu pengen tahu kan selalu dibilang introspeksi diri kan, kalau Daus kan begitu ya. Daus pengen ya udah introspeksi diri dulu aja sebelum menilai orang kan gitu. Kalau Daus ini enggak yang gimana-mana, ini kan semua lagi pada panas nih ya kan. Daus juga juga jujur aja mas panas kan gitu, dalam artian nggak ngilangin gitu. Ini biar reda dulu nih emosi, ya bang ya, emosi satu sama lain biar reda dulu. Kalau Daus tipikal begitu emang gitu. Nanti kalau udah reda, udah adem kayak di freezer kulkas, baru Daus buka lagi. Itu juga antara kedua orang tua juga masih berhubungan baik kok. Omi dengan mamanya juga masih komunikasi kok. Jadi kalau yang dikatakan menutup diri, menutup komunikasi itu ya untuk saat ini hal yang wajar kan gitu, karena memang masih dalam suasana yang panas gitu. Apalagi ditambah dengan tindakan-tindakan dia yang kurang bisa kita terima. Gitu. Nah, itu. Yang nge-DM lewat Instagram juga masih masuk. Ya artinya kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia kan sudah ada lawyer. Biarlah lawyer itu yang memberikan masukan atau informasi-informasi kepada kami.
Jadi jangan dia serta merta melakukan suatu tindakan di mana tindakan ini terkesan suatu tindakan yang tidak terukur bagi dia gitu. Nah, itulah yang menjadi keberatan-keberatannya, salah satu keberatan Bang Daus untuk membuka komunikasi ya Bang. Ya. Ya kan? Jadi artinya tidak serta-merta terputusnya komunikasi itu hanya keputusan Bang Daus, tetapi ya gimana sih kita sendiri merasa kita masih jengkel, kita masih marah, kan masih gedek kan gitu. Tiba-tiba mau ditelepon ya nggak mungkin lah. Kami pikir ya semua kita lah tidak mungkin mengangkat telepon ketika kita masih kesal, masih marah kan begitu. Artinya bakal ruang mediasi ya untuk nanti artinya masih ada peluang kita rujuk atau Iya, artinya kalau di mana nih? Kalau di pengadilan memang ada ruang mediasi ya kan, tetapi Bang Daus sendiri ya tentunya punya keputusan sendiri kan seperti apa tuh. Ya kalau untuk mediasi kalau di pengadilan memang ada ya Bang ya. Betul. Yang paham dengan ilmu kehukuman kan beliau. Kalau dari pihak Daus kita sudah melakukan 2 kali mediasi. Ini beliau saksinya Mami yang mana memediasiin kita berdua pada hari itu kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua gitu. Sampai kita juga sempat ngasih surprise ulang tahun istrinya Agi Nanjar tuh udah nggak ada masalah kok. Nggak ada, orang udah bercanda, tanya aja sama Agi Nanjar. Setelah mediasi Yang mediasi pertama itu udah baik-baik aja sampai kita ulang tahunnya Agi Nanjar, istrinya tuh kita dateng rame-rame gitu kan, nggak ada masalah. Makanya pas di saat itu jaraknya 2 minggu ya, setelah itu mereka berdua nelpon kembali karena kan aku kan di tengah-tengah ya pada saat itu posisinya, saya telepon, Daus telepon gitu. Kita berusaha lagi karena dia sibuk di Serang ya, di Serang sama di Lampung, jadi dia roadshow terus dan nggak pernah ada di Depok. Jadi kapan kamu pulang Daus, aku bilang gitu kan, nanti Mami gitu, kalau Daus udah di Depok kabarin Mami gitu. Nah setelah di Depok walaupun dia capek ya, baru nyampe dari kerja gitu kan, yuk Mami aku siap, karena ingin mempertahankan rumah tangganya pada saat itu ya. Dan Omi pun pingin banget gitu rumah tangga anaknya tuh baik-baik, malu katanya gitu kan. Omi namanya orang tua ya, Omi kan pasti kan kena dampaknya dari anaknya gitu kan ya. Kalau bisa mah jangan bercerai ya Mami, tolong gitu. Artinya kalau dari pihak Bang Daus sangat maksimal mereka mengupayakan untuk tidak terjadi perceraian ini ya kan, tetapi dari kubu sana ya tetap kekeh yang ingin berpisah. Jadi dengan berbagai macam dalil seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bang Daus itu ya itulah yang menjadi alasan perceraian, padahal ya kembali lagi sama sekali tidak ada alasan untuk perceraian sebagaimana yang mereka ajukan itu. Ya, tapi karena keinginannya sudah bercerai, ya kata Bang Daus kalau orang menjual kita membeli ya Bang. Bang Daus tadi kan bilang kalau hubungan dengan orang tua mantan istri baik-baik saja ya? Belum mantan dong, masih dia. Masih belum ketopan. Katanya alasan bercerai itu karena Bang Daus itu nggak sopan dengan orang tuanya, itu betul? Ya itu dia tadi kan udah dibilangin. Yang sekarang yang punya adab itu kan kembali lagi ke adab. Sopan santun ya kan, itu kembali lagi ke adab. Ya teman-teman tahu lah sebagian sekarang Daus ini yang lagi diinin apa kan gitu. Kalau Daus istilahnya nggak punya adab, mohon maaf lahir batin. Sampai detik ini Daus suruh dampingi loh Pak Wakil Wali Kota Serang untuk beliau kalau acara Isromiro tuh Bang selalu dampingin. Gimana nggak punya adabnya kan gitu. Itu beliau itu bukan orang sekarang kan, istilahnya wakil wali kota. Kalau Daus nggak punya adab masa iya? Dan juga masa iya Daus ketemu para habaib, ulama lainnya kan gitu. Di sini juga ada semua buktinya gimana adabnya. Yang bukan kebutuhannya, yang bukan kewajiban Daus. Artinya tidak benar lah ya yang dikatakan tidak beradab itu ya. Kita juga mengetahui apa sih pengertian yang tidak beradab itu. Salah satunya kan tidak sopan, tidak punya budi pekerti yang luhur, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar nalar kan begitu. Itu salah satu definisi daripada tidak beradab itu. Nah, jadi tetap kami tegas membantah bahwa yang dituding tidak beradab, tidak sopan kepada orang tua tidak.
Karena justru pengorbanan Bang Daus ini sendiri jauh di dalam internal keluarga mereka. Tapi ya mohon maaf kami tidak perlu untuk menyebutkan sejauh mana.